Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 25 Juli pukul 17 lewat 18 menit. Sorry, 17 lewat 28 gue mau membahas TAPG. TAPG laporan keuangan kuartal 2 2024 sudah rilis. Dan hasilnya merespon dari laporan keuangan tersebut TAPG hari ini naik 5,93%. Oke, kita bahas guys. TAPG ini ekuitasnya memang turun di tahun 2024 dibanding tahun 2023 karena dia membagikan dividen payout rasio yang besar waktu tahun 2023 kemarin. Dari itu yang ambil dari ekuitasnya guys. Nah, pada video sebelumnya itu kira-kira berapa hari lalu ya. Lalu lu nonton aja silahkan. Di situ gua membahas saham sektor CPO, saham sektor sawit yang terbaik menurut gua pribadi, menurut belanja saham dan gua menjawab TAPG. Jawabannya TAPG. Ingat itu versi pribadi ya guys ya. Kalau misalkan lu memang punya pendapat lain silakan. Dan bukan berarti saham-saham sektor sawit yang lainnya itu jelek. Enggak, karena saham-saham sektor sawit ini bagus. Memang bagus fundamentalnya. Jarang ada saham sektor sawit yang memang mempunyai hutang yang sangat besar. Kebanyakan ya valuasinya murah, hutangnya juga kecil ya. Ada memang yang masih dalam keadaan rugi, tapi kan valuasinya murah banget dan itu menarik. Nah sekarang TAPG sudah mengantongi EPS 48 rupiah per lembar. Kemudian, yang menarik dari TAPG ini kalau gue begini guys, memang ini perusahaan gue kategorikan sebagai perusahaan growth ya guys ya. Growth, gue masih menganggap bahwa ini adalah perusahaan growth. Kenapa? Ada beberapa alasan. Revenue-nya naik. Kemudian gini, revenue-nya kan naik nih dia guys ya. Sekarang 4 triliun padahal tahun 2023, 2022 dan sebelumnya malah ini kondisi abnormal ya. Ini kondisi abnormal di mana harga komoditas sedang tinggi. Tahun 2020 dan 2021 dia mendapatkan 5,2 triliun, sekarang sudah 4 triliun. Dia bisa mencatatkan pendapatan di tahun 2024 potensi 8 triliun. Jadi sebenarnya terlepas dari tahun 2022 dan tahun 2023 ini revenue-nya naik dan dalam beberapa tahun ke depan, dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, gue yakin untuk revenue-nya akan terus naik. Kenapa alasannya guys? Kan gue ngomong-ngomong revenue-nya naik nggak mungkin sembarangan ya, nggak boleh sembarangan gitu, harus ada datanya nih, ini revenue gimana? Nah, kenapa? Apa dasar gue mengatakan hal tersebut? Karena usia tanaman dari TAPG ya, average usia tanaman itu masih di angka 13. Sekarang perusahaan sawit yang pendapatannya besar dipengaruhi oleh usia tanaman yang bisa menghasilkan berat lebih besar. Karena ada beberapa perusahaan yang usia tanamannya di atas 17 tahun, di atas 18 tahun, di atas 20 tahun. Itu bisa menghasilkan tonase yang lebih besar. TAPG belum sampai ke tahap itu. Karena usia tanamannya masih di 13 tahun. Cuman dalam 4 sampai 5 tahun ke depan, TAPG berpotensi sampai ke level itu. Jadi, ini gue katakan perusahaan growth. Kenapa? Karena revenue-nya berpotensi dalam 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, ini akan naik. Kemudian yang kedua, ini perusahaan ya kita lihat ya guys dari hal terkecil aja. Ada yang menarik dari TAPG. TAPG ini dia memiliki anak usaha yang namanya Union Sampurna Triputra Persada. Dia punya saham 50% di sini. Dan dia selalu mendapatkan dividen dari anaknya ini nih. Tahun 2022 dia dapat dividen nih 150 miliar. Tahun 2022 ya. Tahun 2023, nah ini nih guys. Ya, pendapatan dividen ya. Ini tahun 2022 lu bisa lihat di arus kas, dia dapat 150 miliar. Kemudian tahun 2023 dia dapat 300 miliar. Loh, naik 100% nih. Ya, naik 100%. Kemudian di tahun 2024 ini kan tahun 2023 nih. Ya kan yang tadi nih. Ini tahun 2023 nih ya, yang ini nih. Ya. Kemudian tahun 2024 sekitar seminggu yang lalu ini artinya belum dibukukan
di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Karena kuartal 2 tahun 2024 kan sampai tanggal 30 Juni. Iya kan? Sampai tanggal 30 Juni. Sedangkan beritanya itu seminggu yang lalu TAPG mendapatkan dapat dividen 780 miliar. Artinya meningkat lagi guys. Meningkat lagi 100% dari tahun 2023. Dan harusnya ini menambah kasnya dia. Dan juga harusnya ini nanti di laporan keuangan kuartal 3 2024 di sininya berubah nih. Bagian laba atas Ventura bersama. Jadi EPS-nya ada berpotensi ya naik lagi gitu. Walaupun kita belum tahu EPS-nya bagaimana, tapi itu kan bisa menambah laba bersih dari TAPG karena nanti laba bersihnya di sini nih. Nah, sekarang nih ya. Sorry, itu tadi 2023. Di sini nih. Bagian laba atas Ventura bersama ini baru tercatat 334. Nah, nanti di sini akan bertambah nih. Begitu guys. Jadi tahun 2022 dia mengantongi 150 miliar, dividen 150 miliar. 2023 dapat 300 miliar, dividen 2024 780 miliar. Naik 100%. Ya kita nggak tahu ya tahun 2025 apakah akan naik 100%. Kalau naik 100% jadi 1,5 triliun dong. Hebat benar gitu ya. Nggak, kayaknya kecil kemungkinan naik 100%. Cuman begini, dari hal kecil ini ya, pengelolaan PT Union ini kan pasti dikelola oleh si TAPG dan juga mitranya. Pengelolaan itu ya membuktikan bahwa TAPG juga ini ke kesimpulan yang tadi gue sampaikan di awal, perusahaan growth company. Nah, jadi dapat dividen rutin dari anak usaha dan terus bertumbuh. Itu guys yang penting, dan terus bertumbuh ya. Ini average usia tanamannya masih di angka 12 sampai 13 tahun. Kemudian yang ketiga, TAPG nggak berhenti sampai di situ. Ini yang ketiga, Triputra Agro Persada itu ya, dia akan melakukan joint venture. Jadi joint venture itu kayak BP sama Akra. Kemudian kayak Demas itu joint venture loh. Kalau gua nggak salah Demas itu joint venture. Dia perusahaan Sinarmas berkolaborasi dengan siapa ya membentuk joint venture. Kemudian apalagi coba joint venture perusahaan-perusahaan patungan. Silahkan lu sebut di komentar ya. Joint venture-nya tapi joint venture yang menarik gitu loh. Dan joint venture company yang menghasilkan bagi perusahaan induknya. Itu yang menarik. Dan TAPG beserta Aisinta Kauka bentuk joint venture company. Joint venture company-nya ini apaan? Dia mau memproduksi biokokas berbasis cangkang sawit di Indonesia. Masih linear dong dengan bisnisnya si Triputra Agro Persada ini, gitu ya. Dan ini diestimasikan joint venture ditargetkan akan mulai melakukan produksi pada paruh kedua 2025. Artinya di lini ini guys, di lini ini yang tadi gue sampaikan guys ya, yang di sini nih. Selain dari pendapatan operasinya yang terus bertumbuh, di sininya juga bisa bertumbuh. Ya, jadi TAPG bukan perusahaan yang diem aja. Bahasanya apa ya? Ya lu pikir sendirilah. Diem aja, kira-kira begitulah. Gatel gitu loh. Ownernya, pengendalinya, petingginya gatel, nggak diem aja. Dia ekspansi ke sini. Peluang-peluang yang bisa diambil dilakukan oleh TAPG itu sendiri. Nah, ini 3 hal yang gua catat bahwa TAPG menarik. Kalau untuk dividen, gue yakin di tahun 2024 ya, kecil kemungkinan dia akan membagikan dividen payout ratio sebesar 100% lagi. Justru gue malah nggak suka kalau dia membagikan 100% lagi dividen payout ratio-nya. Ya lebih baik normal-normal aja, kayak 42%, 50%, 60%. Cuman ini TAPG kayak mau memberi apresiasi aja kepada para pemegang sahamnya. Oke, kesimpulannya TAPG masih menarik untuk waktu yang lama, untuk waktu yang jangka waktu panjang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu guys ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.